Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, jangan mudah menghakimi. Nats Alkitab terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 40 dan saya akan membacanya pada ayat pertama sampai dengan ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, seringkali begitu mudah menjatuhkan penilaian atau berasumsi, bahkan berkomentar menghakimi orang lain. Ketika kita mendengar, melihat, atau mengetahui teman, saudara atau siapapun yang sedang ditimpa oleh masalah yang cukup berat, sehingga keadaannya sangat menderita, seringkali kita berpikir bahwa orang tersebut sedang dihukum Tuhan atau sedang ditegur oleh Tuhan karena dosanya. Seperti peristiwa yang ditulis di Alkitab yang kita baca pagi ini, ketika ada seorang yang buta sejak lahir berjalan melewati murid-murid Tuhan. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah orang itu telah berdosa atau orang tuanya kah yang berdosa sehingga ia dilahirkan buta? Banyak orang Yahudi pada zaman Yesus mempunyai pandangan dan pemikiran bahwa penderitaan seseorang pasti disebabkan hukuman Tuhan karena dosa mereka. Untuk itu, Yesus perlu mengoreksi para murid dalam pemahaman mereka tentang penderitaan. Saudaraku, ketahuilah, Alkitab memberi kita jawaban bahwa penyakit, kelainan fisik, dan kematian secara umum adalah akibat dari dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia dikutuk, dan semua penyakit dalam beberapa hal merupakan manifestasi dari dosa. Tetapi ada hal yang menarik dari perkataan Yesus pada ayat ketiga. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi kita tidak seharusnya cepat-cepat menyimpulkan bahwa penderitaan itu selalu berkaitan dengan dosa, saudaraku. Memang terkadang penderitaan atau penyakit ada berhubungan dengan akibat dosa. Kekerasan, kelaparan, kejahatan, rumah tangga yang hancur dapat terjadi karena efek dosa. Tetapi kata-kata Yesus membuktikan bahwa tidak semua penderitaan adalah hukuman atas dosa. Ingatkah saudara kisah tentang Ayub? Apakah penderitaan yang dialami oleh Ayub karena ia sudah berdosa di hadapan Allah? Bahkan Allah melihat bahwa Ayub orang yang saleh, jujur dan takut akan Allah. Tetapi suatu hari datanglah peristiwa yang membuat Ayub mengalami penderitaan yang cukup berat. Ia kehilangan usahanya, ia kehilangan harta duniawinya, kehilangan anak-anaknya, dan kemudian ia jatuh sakit. Bahkan karena penyakitnya membuat Ayub hampir-hampir tidak dapat dikenali orang. Ayub malah tidak mendapatkan support dari istrinya yang seharusnya menolong untuk menguatkan hatinya. Tetapi malah ia berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub 2 ayat 9. Istrinya sudah putus asa, saudara. Tetapi Ayub terus mempercayai Tuhan. Kalau kita pelajari pada akhir dari kitab Ayub, Allah memulihkan keadaannya, bahkan 2 kali lipat dari kepunyaan yang dahulu. Kesengsaraan Ayub menjadi kesaksian hidupnya indah, imannya tetap teguh, dan ia tidak menyalahkan Tuhan. Saudaraku, pagi ini kita belajar bahwa setiap peristiwa yang buruk yang orang lain alami, janganlah sekali-kali dengan mudahnya kita berkata, atau lebih tepatnya kita menghakimi, kita mengklaim bahwa orang ini menderita, orang ini sengsara, orang ini tertindas karena dia sudah berdosa kepada Tuhan. Mengapa saudara?
Karena jelas sekali apa yang dikatakan oleh Yesus, karena pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam Dia. Ini artinya bahwa Tuhan ingin memberitahukan kepada murid-muridnya, tidak perlu kamu pusing mencari sebab dan akibat mengapa orang itu buta sejak lahir. Tetapi karena ada maksud Tuhan yang baik di balik semuanya. Karena Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya, sehingga kita dapat bersaksi untuk memenangkan jiwa. Karena Tuhan mau kita dibentuk dan dimurnikannya seturut kehendak-Nya. Saudaraku, orang ini sudah terlahir buta. Ia disembuhkan Yesus dan Yesus dimuliakan melalui kesaksiannya. Ia berkata dalam ayat 32 dan 33, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang ini menjadi percaya dan menyembah Yesus. Saudaraku, di akhir renungan ini saya ingin menyampaikan, marilah kita menjadi orang-orang yang tidak mudah berasumsi, bahkan menghakimi bahwa penderitaan yang dialami orang lain karena dosa-dosanya. Tetapi alangkah lebih baik untuk memberi diri kita dipakai Tuhan untuk mendoakannya atau membimbingnya agar Tuhan bekerja menyatakan kasih dan kuasa-Nya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Pakailah kami Tuhan sebagai murid-murid Tuhan yang tidak buta terhadap kebutuhan orang lain, terutama terhadap jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan Engkau Yesus. Karena mungkin Tuhan sedang memakai keadaan mereka untuk menyatakan kemuliaan-Mu, agar menjadi kesaksian yang hidup, sehingga banyak orang semakin dikuatkan imannya dan percaya kepada Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.